Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sudah makan siang? Sarapan? Belum. Terlalu pagi ya jamnya ya? Ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Semoga nggak bosan dalam mata kuliah micro leading. Ini sudah masuk ke pertemuan 4, yang mana seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, hari ini adalah mulai praktek micro leading, gitu ya. Kalau tidak salah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kepemimpinan itu apa, gaya kepemimpinan itu ada berapa saja. Ada yang mau sebutkan gaya kepemimpinannya? Otoriter, Merakyat. merakyat. Ada gaya kepemimpinan merakyat. Friendly. Jokowi. Ada lagi apa Mbak Ica? Belusuan, Demokrasi. Terus? kerajaan. Kesultanan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau bermain peran hari ini? Mas Taufik. Iya. Namanya siapa? Kois. Mas Kois, Mas Haji, Mas Awang. Temannya siapa? Bermain peran sama siapa aja? Tiga Oca. Tiga wajah. Berempat ini. Nah, Kois. iya. Oke. Sudah hafal teksnya? Insya Allah. Teman-teman sudah dikasih? Terdikat kata di sensor aja bener kalau typo. Oh gitu ya, oke. Tit. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Hari ini adalah mulai praktek sampai pertemuan ke-12 mendatang. Kita praktek bermain peran. Nanti silakan teman-teman bisa yang tidak kebagian jatah bermain peran nanti memberikan feedback. Ya. Untuk selanjutnya mari kita saksikan para aktor dan aktris kita hari ini bermain peran. Kepada Mas, siapa yang jadi ketua? Mas Taufik? Taufik. Oke. Kepada Mas Taufik Taufik dan tim saya persilahkan, monggo. Ngeri kan Bu? Takut. Aturan Bu. Ini sama Ocha sama Tasya. Tika. Kamu situ. Kois yang sini. Oh, kamu yang tahu guys yang situ. Nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memulai briefing pada acara HUT STIT Yogyakarta, dan saya akan membacakan tugas per divisi acaranya. Ada yang pertama, divisi acara itu memastikan berjalannya acara dengan baik. Terus ada divisi dekor, mengecek kelengkapan dekor. Ada dokumentasi, semua mahasiswa dipastikan semuanya masuk dalam kamera. Terus ada divisi perlengkapan, menata dan mengembalikan meja. Selanjutnya ada konsumsi, mengecek konsumsi supaya tetap aman dan jumlahnya pas. Maaf sebelumnya Mas, untuk bagian dekor ada yang belum selesai. Kalau saya minta bantuan divisi yang kosong, bagaimana ya Mas? Oh, tidak bisa Mbak, karena itu kan divisinya sudah berbagi masing-masing. Jadi jenengan nanti atur aja sendiri, divisinya sendiri, supaya bisa selesai semuanya tepat waktu. Baik Mas. Mas izin memberi saran bagaimana kalau konsumsi membantu dekor dahulu, karena kebetulan dekor salah ya. Konsumsi bukan dekor, kocak. Ya udah nggak mau. Gak apa-apa, lanjut aja. Mas izin memberi saran bagaimana kalau konsumsi membantu dekor dahulu, karena kebetulan konsumsi kan baru mulai di saat jam pembagian snack. Loh, tidak bisa Mas, karena tugasnya kan sudah terbagi masing-masing. Jadi yang sudah tertera itu dijalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
salah mereka juga kan tidak diselesaikan secara tepat waktu gitu. Nah, terus kemudian untuk perlengkapan, apakah semua meja dan perlengkapan yang dibutuhkan sudah tertata dengan rapi? Sudah Mas, tetapi untuk meja konsumsi kurang satu di bagian timur. Gimana kalau mejanya cuma satu aja Mas? Loh, kenapa bisa begitu Mas, kok kurang? Gimana kemarin diaturnya itu bagaimana sama kelompok jenengan? Dan saya juga nggak mau tahu Mas, intinya bagaimana caranya jenengan menyelesaikan masalah itu dan mendapatkan meja dimanapun tempatnya. Dan juga kemarin saya sudah mengasihkan dana kepada sampean, semua kebutuhan termasuk mejanya ada berapa, kok bisa masih kurang? Gimana koordinasinya jenengan sama kelompoknya? Baik Mas, nanti saya cari untuk kekurangan mejanya. Nah, untuk dana sebenarnya masih ada sisa, cuman di tempat kemarin itu mejanya nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, saya tunggu. Dan besok-besok itu kalau mau mencari tempat atau untuk bekerja sama, pastikan kalau meja yang mereka miliki itu sesuai dengan kebutuhan kita. Baik Mas, terima kasih sarannya. Terus baik, saya rasa semua sudah paham dengan tugasnya masing-masing. Dan bagi yang merasa tidak berkontribusi atau ingin mengundurkan diri pada acara nanti, mohon untuk bisa mengundurkan diri sekarang daripada keberlangsungan acara nanti terkendala atau tidak berjalan dengan semestinya. Itu. Terus Mbak Ocha nanti jadi MC pembukaan ya? Tapi nanti saya mau beli barang untuk acara nanti Mas, soalnya ada yang belum kebeli. Loh, kok bisa hari H itu ada yang belum kebeli? Iya maaf Mas, karena kemarin ada yang ketinggalan belum masuk catatan. Kan sampean kan koordinator, kenapa tidak dicek terlebih dahulu? Terus pokoknya nanti saya nggak mau tahu sampean menjadi MC, dan untuk apa yang belum dibeli itu silakan nanti menghubungi anggota sampean untuk bisa membeli. Apapun caranya, yang penting sampean nanti menjadi MC di pembukaan. Oke, baik Mas, nanti saya usahakan. Baik, untuk saat ini saya cukupkan. Saya harap acara nanti berlangsung dengan baik. Semuanya langsung ke bagiannya masing-masing. Sekian briefing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Taufik, deg-degan? Dikit. Monggo, Mbak. Hah? Cuek. Praktek hari ini dengan Mas Taufik, briefing apa Mas? Hut Mana? STIT Yogyakarta. Masya Allah. Mantap. Masya Allah sekali. Dipersiapkan oleh mahasiswa. Oke, sudah ada mini drama dari Mas Taufik dan teman-teman tentang Hustai Yogyakarta. Silahkan yang tidak berperan, tidak bertugas hari ini. Kira-kira ini pakai gaya kepemimpinan apa? Saya ingin menjawab. Oke. Gaya kepemimpinan yang dipakai Mas Taufik di drama kali ini adalah otoriter. Otoriter? Ya, karena Mas Taufik mengambil keputusan secara sepihak dan tidak menerima usulan dari anggota tim. Oke. Semua keputusan diambil secara tegas dan tidak fleksibel. Oke. Bahkan ketika ada tawaran bantuan dan solusi alternatif lainnya seperti itu. Otoriter Mas kamu? Iya. Iya. Klarifikasi kan? makanya sensor nanti Bu, Oke, makanya sensor. klarifikasi beneran. Iya. Oke. Otoriter. Kira-kira sepakat dengan otoriter? Ya. Sepakat. Ada kurangnya nggak dengan dia Mas Taufik ini memerankan gaya otoriternya? Ada kurangnya gitu nggak? Atau lebihnya mungkin? Oh, ada Bu. Apa? Saya Bu. Oke, Kalau Mas. menurut saya pribadi, kekurangan dari kepemimpinan otoriter itu yang pertama kurang fleksibel dan minim empati. Sebenarnya yang telah diperankan oleh Mas Taufik tersebut, yang mana beliau tidak membuka forum diskusi atau mencari solusi bersama ketika terjadi sebuah kendala.
Oke. Dan dia minim empati, yang mana dia langsung menyalahkan anggotanya tanpa mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Masya Allah. Dan yang kedua menunjukkan bahwa pimpinan Mas Taufik kurang koordinasi awal, yang mana tadi ditunjukkan bahwa terdapat perlengkapan-perlengkapan yang kurang pada hari H. Dendam pribadi, Bu. Dendam pribadi. Iya, Mas ya. Silahkan isi hati, Pak. Bentar, stop. Isi Jangan hati. kamu tiap hari juga otoriter nih. Isi hatinya, Bu. Murni isi hati. Oh, privasi. Oke, lanjut. Jadi kurang koordinasi awal, yang mana menunjukkan bahwa terdapat perlengkapan-perlengkapan yang belum tercatat bahkan di hari H, yang mana menunjukkan bahwa kepemimpinan Mas Taufik itu kurang koordinasi dan kurang verifikasi dalam bagian persiapan dan perlengkapan. Terus kekurangan yang lain tuh kurang apresiasi terhadap inisiatif-inisiatif yang diberikan. Contohnya tadi kayak ada beberapa divisi yang memberikan saran untuk membantu divisi lain, yang mana kepemimpinan Mas Taufik langsung menolak mentah-mentah Oke. dari inisiatif tersebut. Sekian, Bu. Kamu tahu banget ya sama Taufik? Iya, Bu. Pasti. Iya, kurang lebih. Keluh kesah 3 tahun, Bu. Oh gitu. Iya, Jadi, benar. Tiap hari otoriter. Benar. Kurang lebih seperti itu. Iya, Bu. Oke, hari ini kita belajar tentang otoriter. Nah, ada lagi nih. Bermain peran kan nggak sendiri nih. Ada temennya. Ada aktor dan aktrisnya. Kira-kira gimana mereka dalam menampilkan perannya sebagai divisi konsumsi dan perkap, bendahara, dan acara. Mbak Tika sebagai apa? Dokumentasi. Dokumentasi. Loh. Yang menanggapi? Saya. Oke, Mbak Maulida. Oke, saya melihat peran dalam diskusi briefing ini ya Bu. Setiap anggota sudah melakukan perannya masing-masing. Yang mana dalam peran itu terdapat penyampaian pesan, saran dan dukungan itu secara proaktif, terus menyampaikan solusi, kendala gitu kan. Cuman saya menemukan titik lemahnya. Oke, ada titik lemah. Di mana ada beberapa peran yang dia itu ganda, tanggung jawabnya ganda dan Tugasnya. ya job desk-nya double. Terus setiap itu masih kayak dituntut untuk berusaha mencari solusi sendiri, Oke. sehingga ada ketimpangan atau tidak seimbang antara tanggung jawab dan dukungan dari pemimpin tersebut. Yang mana kan dukungan pemimpin juga mempengaruhi efektivitas peran. Kan otoriter, Pak. Iya. Mas Taufik agak dilembutkan dikit. Bisa jadi demokratis nggak Mas kira-kira? Tidak bisa. Tidak tahu. Belum tahu, mungkin bisa dicoba. Kerajaan bisa kayaknya, Bu. Oke, terakhir. Secara keseluruhan penampilannya gimana? Mbak Ica nih belum ngomong nih. Biasanya kamu paling aktif ya. Aktif karyawan ya? PMS, Bu, PMS. Oh, PMS. Gimana Mbak Ica? Menurut Mbak Ica gimana nih? Ada perbaikan apa atau mungkin gimana? Ada yang ditambah atau mungkin dikurang? Bagus sih Bu. Tapi itu kan tentang dramanya ini kan ya. mungkin dibersama lagi, soalnya masih banyak yang kayak baca-baca, Oh, baca-baca. lirik, kayak gitu ya Bu. Lirikan matamu. Oh. Oke, terus? Terus kayak kurang humanis gitu loh, kurang natural gitu, kayak sesuai teks banget gitu masih. Oh, teks banget gitu ya. Teks banget, jadi Improvisasinya kurang. Benar. Impression. Oke, itu sih Bu. Press. Ada yang mau disampaikan dari para pemeran utama? Aman banget, aman. Pemeran utama kan ada semuanya. TU. Cukup, insya Allah. Cukup insya Allah. Cukup. Sepertinya Aman, beliau Pak. tertekan. Mas Kois Aman banget, Bu, aman. aman. Berarti kan Aman. Mbak Kansa Aman. aman. Oke. Mas give applause sekali lagi buat Stop. Oke. Silakan geser dulu Mas. Ada kursinya buatan. Oke. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita belajar tentang kepemimpinan otoriter. Kira-kira lebih paham bermain drama atau saya kasih materi tentang pimpinan otoriter? Drama. Ya, jadi pemeran utama. Soalnya langsung kelihatan Bu gitu loh. Kelihatan banget. Iya. Kelihatan kalau jadi otoriter gitu ya. Iya. Kalau saya apa nih? Ya belum tahu lagi.
kerajaan. Nepotisme bu, nepotisme. Kalau saya kira-kira nih kalau ngajar kayak gini itu jadi pemimpin yang gimana? Karismatik. Nggak cocok. Mau nilai A ya mbak ya? Kira-kira apa nih yang cocok sama saya gitu? Kira-kira apa? Apa itu? Figuran bu. Oke, mari kita simpulkan hasil diskusi kita hari ini dengan gaya kepemimpinan Otoriter. Apa Mbak Tika? Otoriter. Apa kesimpulannya? Kurang briefing bu. Nggak ada di naskah soalnya. Tapi kita belajar tentang gaya kepemimpinan otoriter yang mana dia mau kayak nggak mau mengambil keputusan dari bawahan-bawahannya. Menerima saran. Dia tidak menerima saran. Oke, nggak menerima saran. Apalagi Cenderung satu arah. cenderung satu arah. Apalagi is Egoisme. saklek. To the point bu. Saya mau A ya A. Iya, saklek. Saya mau kasih nilai Benar. si B ya B. Aduh. Benar. Waduh. Cuman bagusnya Fanatisme bu, fanatisme. Bagusnya beliau tegas. Tegasnya dalam hal? Dalam Tegasnya hal apa? ya Ke pendirian. Oh, pendirian. Iya. Ya ada Teguh positif dan ada cilik. negatifnya ya. Iya. Oke, sampai sini paham? Wow. Baiklah teman-teman semuanya, ketemu minggu depan dengan kelompok selanjutnya, Mbak Ica dan kawan-kawan, siap ya? Siap. Ya, Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita belajar tentang kepemimpinan otoriter. Minggu depan saya belum tahu Mbak Ica dan teman-teman mau membawakan gaya kepemimpinan apa? Militerkah? Demokratis? Korut? Nepotisme. Atau laissez-faire? Tahu nggak kayak kepemimpinan laissez-faire? Semau lo, semau gue. Komunisme bu. Sama rata bu. Oke. Kita tunggu kejutannya Mbak Ica dan kawan-kawan minggu depan. Saya akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya atas atensi dan kehadiran pada perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.